Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses costing. Adalah dari William Carter. Oke, untuk tujuan pembelajaran dari proses costing ini adalah yang pertama menyebutkan contoh perusahaan menggunakan proses costing atau biaya proses, kemudian menjelaskan 3 pola umum dalam arus produksi, kemudian menentukan penggunaan sistem proses cost berdasarkan penilaian atas lingkungan produksi, kemudian menghitung unit ekuivalen dan unit cost departemen. Kemudian kita akan membuat laporan harga pokok produksi atau cost of production report setiap departemen dengan menggunakan metode rata-rata. Kemudian mencatat transaksi biaya produksi pada buku jurnal umum. Kemudian yang terakhir membuat laporan harga pokok produksi tiap departemen dengan menggunakan metode FIFO. Oke, akan mulai. Apa yang dimaksud dengan biaya proses? Nah, di sini digunakan apabila secara esensi seluruh produk yang dihasilkan oleh tiap-tiap pusat biaya atau cost center serupa atau homogen. Nah, di pertemuan sebelumnya yang sudah saya jelaskan, jika job order costing itu penentuan harga pokok produksinya adalah ketika terjadinya sebuah produksi atau ketika adanya job atau ketika adanya pesanan. Nah, untuk di proses costing ini yaitu suatu teknik penghitungan harga pokok di pabrikasi yang tidak memperhitungkan apakah ada pesanan atau tidak. Jadi dia akan selalu melakukan produksi baik itu ada pesanan atau tidak. Sehingga nanti untuk jenis barangnya adalah cenderung homogen atau serupa. Kemudian pada sistem ini, material, labor, dan factory overhead akan dibebankan ke dalam pusat-pusat biaya atau cost center-nya. Sehingga biaya yang ditetapkan setiap unit ditentukan oleh total cost yang dibebankan ke pusat biaya dan dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan di pusat biaya tersebut. Nah, ada beberapa arus fisik produksi pada proses costing ini. Yang pertama adalah arus produk berurutan atau sequential. Jadi bisa dilihat di sini ada 3 departemen dan 1 gudang. Nah, di sini arus fisik produksinya adalah berurutan, mulai dari cutting departemen. Di sini pada cutting departemen akan mengeluarkan biaya-biaya misalkan material, labor, factory overhead. Kemudian dari cutting departemen dia barang yang selesai diproses di sini akan dipindahkan ke assembly departemen. Ketika di assembly departemen selesai diproses, dia akan dipindahkan ke packaging departemen. Nah, ketika barang sudah selesai di packaging departemen atau bisa disebut dengan barang yang sudah jadi, dia akan dipindahkan ke gudang barang jadi atau yang bisa disebut dengan finished good. Kemudian arus fisik yang kedua adalah arus produk paralel. Bisa dilihat di sini ada 6 departemen dan 1 gudang. Jadi di sini di cutting departemen melakukan pekerjaan, kemudian dia barang yang sudah selesai dia akan dipindahkan ke planning and sanding, sama halnya di departemen melting. Jadi cutting departemen dan melting departemen ini melakukan pekerjaan secara bersamaan. Ketika barang yang sudah jadi selesai, dia akan dipindahkan ke departemen berikutnya. Cutting departemen dipindahkan ke planning departemen, sedangkan melting departemen dipindahkan ke casting departemen. Planning dan casting departemen ini melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Kemudian barang yang sudah jadi di masing-masing departemen ini akan dipindahkan ke assembly departemen. Kemudian dia menuju ke painting departemen. Selesai di painting departemen, barang yang sudah jadi akan dikirimkan ke pabrik
ke gudang atau di finish good. Kemudian arus fisik produksi dengan selektif. Di sini ada 4 departemen dan 1 gudang. Jadi di sini di departemen butchering akan melakukan produksi. Setelah barang selesai, dia akan dikirim ke smoking departemen dan grinding departemen dan juga assembly departemen. Nah, inilah yang dimaksud dengan selektif. Dia akan mengirimkan ke semua departemen. Nah, untuk smoking departemen dan grinding departemen ini, dia akan tetap mengolah barangnya. Setelah barang selesai, dia akan mengirimkannya ke assembly departemen. Jadi akhirnya akan ke assembly departemen semua. Tetapi ada beberapa barang yang terlebih dahulu diolah di smoking departemen maupun grinding departemen. Kemudian di assembly departemen yang sudah selesai akan dikirimkan ke gudang atau di finish good. Nah, untuk mencatat transaksinya, misalkan contohnya, asumsikan PT American Care menggunakan sistem proses costing dan membuat akun WIP terpisah dalam bentuk buku besar untuk masing-masing kedua departemennya, yaitu Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan. Jadi American Care ini mempunyai dua departemen. Buat kursi memiliki departemen, pertama Departemen Pemotongan dan kedua adalah Departemen Perakitan. Nah, di sini perusahaan hanya memproduksi satu jenis kursi saja. Di Departemen Pemotongan, kerangka kursi ini dibentuk dari potongan kayu dan masing-masing potongan diamplas dan dibersihkan. Kerangka kursi tersebut kemudian dikirim ke Departemen Perakitan untuk dilakukan perakitan, diberikan bantalan, dan diberi pembungkus. Nah, selama bulan Januari, untuk bahan baku langsungnya dikeluarkan oleh Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan masing-masing sebesar 13.608 ini untuk Departemen Pemotongan dan 7.296 untuk Departemen Perakitan. Oke, sehingga untuk pencatatannya adalah work in process di cutting departemen sebesar 13.000 sekian, dan untuk work in process di assembly departemen adalah 7.200 sekian. Jadi work in process-nya kita akan bedakan antara departemen pemotongan dan departemen perakitan pada materialsnya. Itu totalnya sebesar 20.900. Oke, kemudian pengakumulasian biaya upah secara detail seperti halnya pada job order costing tidak dilakukan pada proses costing. Hal ini karena biaya upah akan dibebankan langsung ke masing-masing departemennya. Jadi jika di job order sebelumnya itu tiap-tiap job akan dibebankan biaya produksinya. Kalau untuk di proses costing ini, pembebanannya adalah di tiap-tiap departemennya. Jika ada 10 departemen, maka pembebanan upahnya akan ke masing-masing departemennya. Misalkan, jika selama bulan Januari terdapat 500 jam kerja buruh pada Departemen Pemotongan dan 921 jam kerja buruh pada Departemen Perakitan. Tingkat upah adalah 100 per jam di kedua departemen, sehingga beban upah langsung di bulan Januari untuk Departemen Pemotongan dan Perakitan adalah masing-masing sebesar 5.000, yaitu 100 kita kalikan $100 per jam kita kalikan 500 jam dan 9.210 untuk perakitan. Berarti 921 kita kalikan $100. Sehingga jurnalnya mesti tetap kita pisahkan untuk WIP cutting departemen sebesar 5.000 dan WIP untuk assembly departemen sebesar 9.210 dengan payroll-nya atau biaya upahnya adalah 14.210. Oke, untuk FOH-nya jurnalnya adalah sebagai berikut. Factory overhead control-nya 20.900. Nah, di sini tuh semua biaya-biaya produksi kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung
akan dimasukkan ke factory overhead control. Misalkan di sini account payable untuk tax, utilitas, kemudian ada depresiasi, kemudian misalkan ada prepaid insurance. Nah, semua akan dimasukkan ke overhead control. FOH dibebankan ke Departemen Produksi akan menggunakan tarif yang telah ditentukan sebelumnya atau predetermined rate, yaitu sebesar $7,6 per jam mesin untuk Departemen Pemotongan dan $12 per jam kerja buruh untuk Departemen Perakitan. Jadi selama bulan Januari nanti akan terdapat 1.040 jam kerja mesin di Departemen Pemotongan dan 921 jam kerja buruh di Departemen Perakitan. Sehingga nanti jumlahnya WIP pada cutting departemen 7.904 yang didapat dari 7,6 kita kalikan dengan 1.040 jam kerja mesin menghasilkan 7.906 dan WIP pada assembly departemen sebesar 11.052 yaitu $12 kita kalikan 921 jam pada applied factory overhead. Oke, selanjutnya adalah cost of production report atau laporan harga pokok produksinya. Yaitu ada suatu kertas kerja yang menyajikan jumlah akumulasi biaya dan pembebanan ke hasil produksi dalam 1 bulan atau 1 periode. Biasanya umumnya pada 1 bulan. Oke, untuk formatnya, untuk cost of production report nanti memang akan bisa berbeda-beda untuk tiap departemen. Namun yang pasti akan selalu menyajikan keempat hal ini. Yang pertama adalah total cost dan unit cost atas pekerjaan yang diterima dari satu departemen lain atau lebih. Jadi total cost nanti akan kita dapatkan dari total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, sedangkan unit cost nanti kita akan dapatkan dari total cost, kita bagikan dengan unit yang dikerjakan. Kemudian nanti akan memuat tentang informasi biaya WIP awal dan WIP akhir, ini selalu. Kemudian ada total cost dan unit cost atas material, labor, dan FOH yang ditambahkan ke dalam departemen. Kemudian ada juga biaya yang ditransferkan ke departemen berikutnya atau gudang barang jadi jika kita memiliki lebih dari satu departemen. Oke, untuk teknik penyusunan laporan harga pokok produksi nanti, kita akan menggunakannya seperti yang ada di bukunya charter. Jadi nanti terdiri dari schedule kuantitas atau quantity schedule, terus kemudian menggambarkan unit ekuivalennya atau unit yang setara dengan unit selesai, kemudian ada perhitungan cost per unitnya, dan ada pertanggungjawaban biaya. Jadi untuk baik untuk nilai barang jadi atau finish good-nya maupun barang dalam proses atau WIP-nya, working process-nya. Jadi untuk laporan harga pokok produksinya akan dibuat per bulan atau per tahun. Umumnya per bulan. Oke, kita masuk ke contoh langsung. Asumsikan tadi PT American Care itu menggunakan sistem proses costing dalam proses produksinya dan menggunakan asumsi arus biaya rata-rata atau average cost flow. Nah, jadi dalam pelaporan cost of production report ini kita bisa menggunakan dua metode atau dua asumsi. Yang pertama ada average cash flow atau arus biaya rata-rata, dan yang kedua adalah dengan FIFO. Untuk ini kita akan menggunakan metode average cash flow. Nah, ini ada data seperti yang telah disajikan. Di sini ada dua departemen, pemotongan dan perakitan. Nah, ini ada unit WIP awal di departemen pemotongan. Ya. Ini ada unit yang belum selesai diproduksi di periode yang lalu, kemudian akan lanjut dikerjakan di periode ini.
pemotongan ada 100 dan perakitan 180. Unit dimulai pada departemen pemotongan adalah 600. Unit dipindahkan ke departemen perakitan adalah 500. Nah, di sini unit yang diterima dari departemen pemotongan juga harus 500, jadi sama. Kemudian ada unit dipindahkan ke gudang barang jadi adalah 580. Ini adalah unit-unit yang sudah selesai diproses di unit perakitan atau yang di departemen terakhir. Kemudian ini unit BIP akhirnya. Untuk pemotongan ada 200 dan perakitan 100. Jadi ini adalah unit-unit yang belum selesai diproduksi di periode ini. Nanti akan kita gunakan di pelaporan di periode selanjutnya. Nah, di sini petugas penyelidik departemen melaporkan bahwa persentase penyelesaian WIP akhir adalah sebagai berikut. Pada material, untuk departemen pemotongan ada 60% dan departemen perakitan ada 100%. Jadi di sini karena WIP itu statusnya belum selesai ya, maka pasti tidak akan 100%, kecuali di material. Karena kalau 100% itu statusnya pasti sudah selesai, 100% semua. Nah, bisa dilihat di sini itu persentasenya tidak ada yang 100% semua. Ini masih ada 60, 20, 40 untuk pemotongan. Perakitan, hanya materialnya saja yang 100%. Labornya 70%, 70%. Sehingga bisa dikatakan adalah ini adalah unit yang belum selesai atau masih in progress. Nah, dikarenakan unit hasil produksi pada WIP akhir belumlah lengkap atau belum 100% dari komponen biaya produksinya, karena unit yang sudah selesai adalah mutlak 100%, walaupun dia 99% tidak bisa dikatakan unit itu selesai. Jadi dia harus mutlak 100%. Maka untuk tiap komponen biaya produksi harus dihitung unit ekuivalennya masing-masing dan bukan unit fisiknya. Jadi pasti ketika akhir bulan itu ada unit-unit itu yang belum selesai. Maka harus dihitung dia diasumsikan untuk satu unit yang utuh. Misalkan saja perusahaan harus memproduksi 100 kursi. Ternyata hingga akhir bulan ada 10 kursi yang belum jadi. Jadi 10 kursi ini berbeda-beda kasusnya. Ada yang kursi yang sudah jadi bantalannya. Ada kursi yang sudah jadi untuk kakinya. Ada yang kursi yang sudah jadi untuk sandarannya. 10 produk yang tidak jadi ini nanti itu akan seperti apa? Nah, itulah yang disebut dengan unit ekuivalen. Unit ekuivalen adalah jumlah sumber daya, baik itu material, labor, dan SOH, atau biaya produksinya, yang telah digunakan untuk menyelesaikan satu unit produk utuh. Misalkan saja, terdapat 3 unit produk pada WIP akhir, dan tiap produknya tersebut baru menggunakan sepertiga bahan bakunya. Jadi ada 3 unit yang belum selesai, dan masing-masing unit itu masih menggunakan sepertiga dari bahan bakunya. Maka jumlah bahan baku yang telah digunakan untuk membuat 3 produk tersebut sama dengan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu buah produk utuh, yaitu 3 unit fisik kita kalikan sepertiga dari bahan bakunya tadi, yaitu sama dengan 1 unit ekuivalen bahan baku. Jadi di sini tuh fisiknya itu tetap sepertiga, tapi akan dianggap 1 unit ekuivalen, 1 unit utuh ekuivalen. Oke, kita langsung. Sehingga untuk unit ekuivalen untuk tiap komponen biaya di departemen pemotongan adalah sebagai berikut. Ini ada unit ekuivalen yang dipindahkan ke departemen berikutnya, dari departemen pemotongan ke departemen perakitan.
Untuk material 500, labor 500, dan overhead 500. Unit ekuivalen akhirnya bisa dilihat untuk unit yang dipindahkan ke Departemen Perakitan telah 100% selesai menyerap seluruh komponen biaya yang Departemen Pemotongan. Jadi sudah 100%, 500. Sedangkan untuk unit ekuivalen WIP akhirnya bisa dilihat di sini dari data sebelumnya. Nah, ini untuk pemotongan materialnya, persentasenya bisa dilihat. Nah, di sini karena material masih menggunakan 60%-nya, jadi kita bisa hitung dengan 200 unit, kita kalikan dengan 60%, menghasilkan 120. Dan juga labor masih menggunakan 20%, kita kalikan 200 unit, ketemu 40, dan overhead masih menggunakan 40%. Sehingga ketemu angka 80. Kita jumlahkan untuk unit ekuivalennya. Ketemu 620 material, labor 540, dan overhead 580. Oke, selesai menghitung unit ekuivalennya, jumlah unit ekuivalennya, kita akan melihat ada data selama bulan Januari ini work-in proses awalnya. Untuk biaya dari pemotongan, kita fokus ke pemotongan dahulu. Biaya dari pertanyaan sebelumnya tidak ada. Materialsnya bisa dicek di slide-slide sebelumnya. Di sini ketemu 1.892 untuk materials. Kemudian labornya 400 dan factory overhead-nya 796. Kemudian ditambahkan dengan biaya proses produksi di bulan berjalannya. Bisa dilihat untuk angkanya. Untuk Departemen Perakitan, angka ini adalah didapat dari Departemen Pemotongan, yaitu biaya dari departemen sebelumnya, Departemen Pemotongan. Sehingga untuk WIP awalnya bisa dilihat di angkanya, bisa Anda cermati dan melihat dari slide sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ke biaya rata-rata per unit ekuivalen pada Departemen Pemotongan. Di sini ada biaya WIP awalnya. Pada slide sebelumnya, bisa dilihat WIP awalnya adalah 1.892. Dan seterusnya untuk labor 400 dan overhead 792. Biaya-biaya di sini informasinya adalah dari sini. Kemudian biaya ditambahkan di bulan berjalannya. Kemudian nanti ketemulah total biaya yang dipertanggungjawabkan. Sebesar untuk material 15.500, labor 5.400, dan overhead 8.700. Kemudian kita akan bagikan dengan unit ekuivalennya, ketemulah dengan biaya per unit ekuivalennya. Ini harus sama dengan, jumlah ini harus sama dengan ketika kita membuat laporan pertanggungjawaban. Oke, kita lanjutkan ke Departemen Pemotongan. Nah, di Departemen Pemotongan, kita akan membuat schedule kuantitasnya dulu. Dengan WIP awalnya sebesar 100 dan ditambahkan di bulan ini sebesar 600. Sehingga ketemulah 700. Hasil ini tuh harus sama dengan WIP akhirnya. Nah, bisa dilihat dipindahkan ke departemen berikutnya adalah sebesar 500 atau selesai di departemen pemotongan, jumlahnya adalah selesai di departemen pemotongan, kemudian dipindahkan ke departemen selanjutnya. Kemudian di WIP akhirnya adalah sebesar 200. Nah, angka ini sudah sama dengan WIP awalnya. Ketika angka ini tidak sama, maka pasti ada yang salah dengan perhitungan Anda. Oke, kemudian
Selanjutnya, biaya yang dibebankan ke Departemen Pemotongan ini. Di WIP awal ini, biaya-biayanya bentuknya adalah materials, labor, dan factory overhead. Biaya ini bisa kalian lihat di slide sebelumnya, bisa dilihat di slide sebelumnya. Kemudian, biaya yang ditambahkan pada bulan ini, materials, labor, kemudian factory overhead. Nah, untuk perhitungan unit cost-nya adalah unsur yang sama di WIP awal, kita akan tambahkan dengan unsur yang sama pula di biaya yang ditambahkan pada bulan ini. Materials, 1.892 di WIP awal, kita tambahkan dengan materials pada biaya yang ditambahkan pada bulan ini sebesar 13.608. Kita tambahkan, kemudian kita akan bagikan dengan ekuivalen unitnya, ketemulah unit cost-nya untuk materials. Sama halnya untuk labor, di WIP awal, 400, kita tambahkan dengan labor, di biaya kita tambahkan pada bulan ini, kita bagikan dengan ekuivalen unitnya, ketemu dengan unit cost. Untuk factory overhead-nya juga sama, kita tambahkan, kemudian kita bagikan dengan ekuivalen unitnya, ketemulah unit cost-nya. Sehingga ketemulah total biaya yang dikeluarkan oleh departemen ini pada bulan Januari, yaitu sebesar 29.600. Dengan unit cost-nya adalah sebesar $50. Jadi 29.600 ini perusahaan itu telah mengeluarkan sejumlah biaya ini yang akan dipertanggungjawabkan di laporan pertanggungjawaban. Nanti akan di breakdown, ada outputnya. 29.600 ini nanti itu kemana saja, biaya ini untuk apa saja. Kita akan buat di laporan biaya yang dipertanggungjawabkan. Ini dia. Jadi angka ini tuh harus sama dengan total biaya yang dipertanggungjawabkan. Di sini dipindahkan ke departemen berikutnya, 100%, diserap 100%. Untuk WIP akhirnya, karena masih 60% penyerapannya, sehingga ekuivalen unitnya 120, dengan unit cost-nya $25, labor masih 20%, ketemu unit ekuivalennya 40, factory overhead 40%, unit ekuivalennya ketemu 80. Kita totalkan. Sehingga ketemu 29.600. Sama. Oke, untuk departemen perakitan, konsepnya masih tetap sama dengan departemen pemotongan. Untuk penggunaan Anda bisa mencermatinya dari slide-slide berikutnya. Sebelumnya, dan penjelasan saya. Oke. Oke, ada sedikit tambahan. Untuk materi proses costing ini. Oke. Ketika penghitungan tadi sudah saya jelaskan, ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu metode rata-rata dan metode FIFO. Yang membedakan kedua metode ini adalah pada perhitungan unit ekuivalennya dan cost per unitnya. Nah, jadi untuk metode rata-rata yang telah saya jelaskan di slide saya sebelumnya, unit ekuivalennya perhitungannya adalah unit selesai ditambah prestasi atas WIP akhir dengan cost per unitnya nilai awal WIP ditambah biaya periode yang tercatat dibagi unit ekuivalen. Untuk metode FIFO adalah penyelesaian WIP awal ditambah penyelesaian bahan menjadi barang jadi ditambah prestasi atas WIP akhir, dan perhitungan cost per unitnya adalah biaya periode yang bersangkutan kita bagikan dengan unit ekuivalennya. Oke, ini adalah contoh kasus. Anda bisa cermati sendiri. Sudah ada pembahasannya. Nah,
Oke, di sini ada contoh soal yang ingin mencoba menghitung harga pokok produksi dan membuat laporannya untuk masing-masing departemen menggunakan metode rata-rata dan metode FIFO. Anda bisa melakukan perhitungan sendiri, mencoba di rumah. Oke, sekian untuk penjelasan atas materi proses coding dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.